7 rutinitas pagi cerdas agar rumah rapi sebelum jam 8 malam. Nah, sebelum lanjut, pastikan klik dulu tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Halo ibu-ibu, penghuni grup arisan, dan pejuang rumah tangga semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti lagi pegang sapu atau baru saja selesai Perang Dunia Ketiga melawan tumpukan jemuran yang tidak ada habisnya ya. Jujur saja, kadang saya merasa rumah kita ini lebih mirip kapal pecah setelah diterjang badai daripada tempat tinggal yang nyaman. Apalagi kalau melihat mainan anak bertebaran seperti ranjau darat yang siap meledakkan emosi kita kapan saja. Judul pembahasan kita kali ini memang terdengar sangat ambisius, yaitu 7 rutinitas pagi cerdas agar rumah rapi sebelum jam 8 malam, karena fenomena rumah berantakan itu benar-benar sumber stres nomor 1 bagi kaum perempuan. Menurut sebuah artikel tentang manajemen stres yang pernah saya baca, kondisi fisik rumah yang berantakan itu bisa mengganggu ketenangan mental penghuninya secara signifikan. Jadi, mari kita belajar bersama, supaya sebelum drama Korea favorit dimulai, rumah kita sudah kembali terlihat seperti hunian manusia yang normal. Rutinitas nomor 1 yang sering kali kita anggap sepele, padahal dampaknya sangat luar biasa bagi kejiwaan, adalah langsung merapikan tempat tidur segera setelah mata terbuka. Jangan pernah memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk rebahan lagi atau sekadar cek diskon kilat di toko daring ya ibu-ibu. Karena sekali kaki menyentuh lantai dan kasur sudah rapi, perasaan menang itu akan langsung muncul dalam hati. Bayangkan saja, kalau kita pulang belanja atau habis mengantar anak sekolah, lalu masuk ke kamar melihat bantal masih jungkir balik, rasanya pasti mau pingsan lagi dan kehilangan semangat untuk sisa hari itu. Ini adalah modal awal supaya mental kita siap menghadapi berbagai kejutan rumah tangga berikutnya yang biasanya jauh lebih menantang dan penuh kejutan luar biasa. Kedua, pastikan mesin cuci sudah mulai berputar sejak kita sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Teknik mencuci di pagi hari ini sangat krusial supaya semua jemuran bisa segera kering, terkena sinar matahari, dan tidak berakhir menumpuk menjadi gunung kerucut di sore hari yang bikin pusing 7 keliling. Saya sering sekali bercanda kalau mesin cuci itu sebenarnya adalah asisten rumah tangga paling setia yang kita miliki. Jadi biarkan dia bekerja keras sementara kita sibuk memotong bawang atau menggoreng tempe untuk sarapan keluarga. Jangan sampai jam 7 malam kita baru ingat ada baju seragam anak yang masih basah di dalam mesin. Karena itu adalah cara paling cepat untuk mengundang drama air mata dan kepanikan di malam hari bagi kita semua. Masuk ke rutinitas ketiga, yaitu membiasakan diri untuk langsung mencuci peralatan. Masak segera setelah digunakan, atau setidaknya sambil menunggu air mendidih. Jangan pernah menunggu sampai piring dan kuali menumpuk setinggi menara Pisa di bak cuci piring, karena rasa malasnya akan berlipat ganda kalau kita melihat tumpukan yang penuh sesak itu. Ibu-ibu pasti sangat paham bagaimana perasaan mau mulai memasak, tapi harus mencuci kuali bekas tadi malam dulu. Rasanya seperti harus membayar utang yang kita sendiri tidak tahu kapan pernah meminjamnya. Jadi selesaikanlah urusan dapur ini sedikit demi sedikit, supaya nanti malam meja makan sudah terlihat bersih mengkilap tanpa ada sisa lemak atau bau amis yang membandel di hidung. Rutinitas keempat adalah membuat rencana menu makanan atau setidaknya persiapan bahan masakan minimal untuk 1 hari itu saja. Kita tidak perlu terlalu muluk sampai membuat jadwal untuk 1 minggu ke depan. Kalau memang sangat sibuk, yang penting kita sudah tahu mau masak apa, supaya tidak ada adegan bengong di depan kulkas selama 15 menit hanya untuk mencari inspirasi gaib. Waktu yang sering terbuang hanya karena bingung mau memasak apa, itu sebenarnya sangat berharga. Padahal bisa kita gunakan untuk sekadar bernapas lega atau minum kopi hangat sebentar tanpa gangguan anak-anak. Kalau semua bahan sudah siap dan rencana sudah ada di kepala, proses memasak akan jadi jauh lebih cepat, dan area dapur tidak akan berantakan terlalu lama, karena semua sudah terorganisir. Kelima,
Mari kita terapkan teknik bersih-bersih kilat di area kamar mandi setiap kali kita selesai mandi atau menggunakan toilet di pagi hari. Cukup sikat sedikit saja pada bagian yang mulai terlihat kotor atau lap wastafel dari sisa sabun supaya tidak ada kerak membandel yang menumpuk seiring berjalannya waktu. Kamar mandi yang bersih itu sangat penting karena biasanya menjadi satunya tempat bagi ibu-ibu untuk mendapatkan waktu sendiri atau me time. Meskipun hanya pura-pura lama buang air, padahal sebenarnya hanya ingin melihat media sosial dengan tenang. Dengan menjaga kebersihan harian seperti ini, kita tidak perlu lagi menyediakan satu hari khusus di akhir pekan hanya untuk bertempur habis-habisan dengan lantai kamar mandi yang sudah licin dan berlumut. Rutinitas keenam adalah meluangkan waktu untuk berkeliling rumah selama 10 menit saja, guna mengembalikan barang-barang kecil ke tempat asalnya semula. Ini bukan kegiatan membersihkan rumah secara mendalam ya Ibu, tapi cukup ambil mainan yang nyasar di bawah kursi atau buku yang tergeletak sembarangan di meja tamu. Kalau kita membiarkan barang-barang kecil ini berceceran terus, lama-lama mereka seolah-olah bisa berkembang biak dan membuat suasana rumah terasa sangat penuh sesak serta menyesakkan dada. Anggap saja kegiatan ini sebagai olahraga pagi gratis untuk membakar sedikit kalori daripada kita harus membayar biaya keanggotaan, pusat kebugaran, tapi tidak pernah memiliki waktu untuk datang ke sana karena sibuk mengurus rumah. Rutinitas ketujuh yang menurut saya paling penting dan wajib dilakukan adalah mendelegasikan beberapa tugas kecil kepada anak-anak atau suami sejak pagi hari. Ibu-ibu harus sadar bahwa kita bukan pahlawan super yang memiliki tangan 8 seperti gurita. Jadi tidak ada salahnya meminta tolong si kecil untuk menaruh baju kotor mereka ke dalam keranjang atau merapikan mainannya sendiri setelah digunakan. Walaupun kadang-kadang hasilnya tidak akan pernah sesempurna hasil sentuhan tangan kita sendiri. Setidaknya beban pikiran kita bisa sedikit berkurang dan tidak meledak di sore hari. Ajarkanlah mereka bahwa rumah ini adalah milik bersama. Jadi keadaan rapinya juga merupakan tanggung jawab bersama, supaya kita tidak cepat terlihat tua hanya karena sering mengalami darah tinggi akibat emosi. Sebagai kesimpulan dari obrolan panjang dan penuh curhatan kita hari ini, kunci utama agar rumah tetap rapi sebelum jam 8 malam sebenarnya bukan terletak pada kekuatan otot, melainkan pada konsistensi rutinitas pagi yang cerdas. Kita sebagai perempuan seringkali terlalu keras pada diri sendiri dengan menuntut segala sesuatu harus sempurna setiap saat. Padahal sebenarnya rumah yang sedikit berantakan itu adalah tanda nyata bahwa ada kehidupan dan banyak cinta di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi sosok ibu yang gampang marah atau beringas hanya karena melihat selembar handuk basah tertinggal di atas kasur. Padahal, waktu istirahat dan ketenangan batin kita itu jauh lebih berharga daripada segalanya di dunia ini. Mari kita mulai lakukan perubahan-perubahan kecil ini dengan penuh semangat dan tanpa beban yang memberatkan supaya waktu malam hari bisa benar-benar kita nikmati untuk beristirahat dengan tenang. Ingatlah selalu bahwa seorang ibu yang bahagia adalah jantung utama dari sebuah rumah yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap tersenyum meskipun tumpukan cucian masih terus memanggil nama kita. Semoga semua tips santai ala ibu-ibu arisan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita tutup hari ini dengan perasaan bangga karena sudah melakukan yang terbaik bagi keluarga tercinta. Tetap semangat untuk para ibu-ibu hebat di luar sana. Kita pasti bisa menaklukkan segala kekacauan di rumah ini, satu langkah demi satu langkah kecil setiap harinya, tanpa perlu merasa terbebani. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.